Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita masing-masing, di mana di saat-saat ini, di akhir-akhir ini sedang terjadi wabah yang merajalela di seluruh muka bumi ini, yaitu wabah corona. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, di mana di zaman tersebut kita tidak mengetahui mana hal yang hak dan mana hal yang batil, sehingga kita terbebas dari zaman itu dan kita sekarang berada di zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam, agama yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul iman. Iman berarti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada qadar atau ketentuan baik dan buruknya. Iman adalah ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan, dan amal hati, lisan dan anggota tubuh. Iman itu bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Cabang-cabang keimanan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman terbagi lebih dari 70 atau 60 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan sifat malu termasuk satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Tingkatan-tingkatan iman. Iman itu memiliki rasa, manis, dan hakikat. Adapun rasanya iman, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sabdanya, yang merasakan nikmatnya iman adalah orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Hadis riwayat Muslim. Adapun manisnya iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sabdanya, ada 3 perkara, barang siapa yang ada padanya niscaya dia merasakan nikmatnya iman, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam lebih dicintainya dari apapun selain keduanya. Dia tidak mencintai seseorang pun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Adapun hakikat iman, maka bisa didapatkan oleh orang yang memiliki hakikat agama, berdiri tegak memperjuangkan agama dalam ibadah dan dakwah, berhijrah dan menolong, berjihad dan berinfak. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadtuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabb-lah mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Selanjutnya Allah berfirman dalam kitabnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awan nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala,
dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar dan beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Quran surat Al-Anfal ayat 74. Di sisi lain Allah berfirman dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Seorang hamba tidak bisa mencapai hakikat iman hingga dia mengetahui bahwa apapun yang menimpanya tidak akan terlepas darinya, dan apapun yang terlepas darinya pasti tidak akan menimpanya. Adapun kesempurnaan iman, cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan konsekuensi adanya yang dicintainya. Apabila cinta dan bencinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sedang keduanya adalah amal ibadah hati, dan pemberian dan tidak memberinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sedang keduanya adalah amal ibadah badan, niscaya keduanya menunjukkan kesempurnaan iman dan kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari kultum singkat pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat kepada pemirsa sekalian. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam saya menyampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.